Ya. Oke. Jadi kita ada di ruang tengah ya. Nah, benteng ini kita ulangi lagi. Benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-9 ya. Raja Goa ke-9 yang bernama Daeng Matandre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kalona, dibangun tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9. Diselesaikan putranya sebagai Raja Goa ke-10 bernama Karaeng Tudipalangga Ulaweng. Nah, kemudian benteng ini ketika dibangun ditumbuhi banyak daun pandan. Toh? Nah, pandan kan ada daun yang kecil, toh? Yang kecil itu jadikan bumbu aroma kue, makanan dan sebagainya. Tapi ada pandan yang besar, daunnya lebar, dijadikan anyaman tikar. Nah, kemudian benteng ini luasnya ya, ini benteng ini luasnya 3 hektar, luasnya ya. Tinggi temboknya 5 sampai 7 meter ya ketinggian. Tebal temboknya itu hampir 2 meter ya. Jadi nanti kita bisa lihat juga nanti bentengnya ya. Kita akan naik sebentar. Kemudian benteng ini ketika dikuasai Belanda diganti nama Rotterdam. Toh Rotterdam itu apa? Adalah nama kota kelahiran pemimpin Belanda bernama Cornelis Jenson Spilman. Toh ya. Kemudian semua bangunan dalam benteng yang dulu dibangun rumah Makassar diganti dengan bangunan Eropa, namanya bangunan gotik. Nah, ini jadikan rumah ibadah, sekarang aula, tempat pejabat Belanda, belakangnya rumah sakit, kantor perdagangan pendeta, yang M itu gudang rempah-rempah, ada kantor itu pemerintahan, kemudian ada penjara. Nanti kita juga lihat penjara-penjara bawah tanah ya, dan ruang tahanan di Ponegoro deh. Pokoknya kita akan melihat apa yang perlu kita lihat. Baik, benteng ini dikenal juga namanya benteng penyua atau panyua. Kenapa? Karena ada kepalanya toh. Ada kepala satu, ada kakinya 2 di belakang, 2 di depan. Nah, dia seperti merayap ke laut Makassar. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ini apa penyu jenis kelaminnya jantan atau betina? Jantan, karena ada semua lelaki. Tapi kenapa ada anaknya di dalam? Itu anak-anaknya. Berarti kalau ada anaknya berarti dia betina. Kecuali mungkin bapak angkatnya bisa jadi. Iya toh, jangan angkat toh bisa jadi. Karena itu benteng ini dikelola langsung oleh Kementerian Pusat Jakarta di bawah Dinas Kebudayaan. Visto este país muy bonito, llamado celebre. Artinya dia melihat negeri ini sangat indah, cantik, maka dia sebut celebre. Kemudian celebes, toh? Oke, baik. Nah, ketika mereka berjalan, Makassar ini mulai mempertahankan diri dengan cara membangun wawasan benteng. Salah satu yang kita ada sekarang ya. Nah, benteng ujung pandang yang kita ada sekarang ada dibangun oleh Raja Goa ke-9. Nama rajanya bernama Daeng Matandre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kalona. Jadi nama Raja Goa ke-9 yang bangun benteng ini bernama Daeng Matandre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kalona tahun 1545. Berarti sudah berapa ratus tahun kira-kira itu? Tahun 1545. Itu hampir 400 tahun lebih yang lalu kan? Nah, karena itulah benteng ini dibangun oleh orang kita sendiri, bukan Belanda yang dibangun. Kenapa? Karena Belanda datang di negara kita tahu. Ya. Jadi benteng ujung pandang ini dibangun oleh Raja Goa ke-9, Daeng Matandre. Itulah kita orang Makassar tidak mengenal itu kursi yang kita kenal kadera. Kadera itu bahasa Portugis. Kadera, meja, almari, foto, sepatu, berarti itu bahasa Portugis Spanyol yang datang ke negara kita dulu, tau? Nah, baik. Nah, kemudian ketika dibangun oleh Kerajaan Makassar itu Guataro, benteng ini berfungsi sebagai apa? Sebagai benteng pengawal. Nah, kenapa? Karena orang-orang luar negeri termasuk orang Arab, orang India, orang Cina, orang Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark, Belanda, ternyata mereka datang ke kota kita, khususnya ke Semboto untuk berdagang rempah-rempah. Maka datanglah orang-orang Belanda ya. Waktu mau kuasai Sultan Hasanuddin itu menolak, maka Belanda diusir, Belanda diusir. Takut Belanda sama orang Bugis Makassar itu. Kemudian Belanda melihat, wah Indonesia kan ini belum negara kesatuan, masih sifatnya kerajaan. Satu kerajaan dengan kerajaan lain itu perang, toh?
Akhirnya Belanda adakan politik adu domba yang dikenal namanya politik divide et impera, politik pecah belah. Maka dibujuklah raja-raja atau bangunan gotik ya, tapi bukan sastra gotik. Maka tempat ini dulu berfungsi rumah ibadah atau gereja. Kenapa? Karena ternyata orang-orang luar negeri berdagang membawa 3G. Karena ternyata yang ditakuti pikirannya Pangeran Penegoro atau strateginya tuh ataukah perintahnya perang, maka dia dipisah supaya dia tidak mengatakan, hai Sepulan, kamu ke sana perintahkan prajurit kamu untuk melawan dan adakan perang. Tuh, maka prajuritnya bingung. Tuh, akhirnya Pangeran Penegoro perangnya bisa dikalahkan oleh Belanda. Itulah politik Belanda, bagaimana menangkap atau mengasingkan orang-orang yang punya pemikiran yang hebat, punya ide yang hebat, strategi yang hebat. Maka Pak Penegoro itu putra kan dari Jawa. Jadi Hamengkubuwono itu adalah keturunan, maksudnya itu Pak Penegoro itu adalah putra dari Hamengkubuwono, Kesultanan Keraton yang ada di Yogyakarta atau di Jawa Tengah. Jadi perangnya di sana itu 1830. Nah, beda kalau tempat ini. Tempat ini adalah orang-orang yang melawan Belanda, tapi karena tidak punya kedudukan seperti anak raja atau bangsa, maka ditempatkan di bawah tanah.